Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Romli Ibnu Saputra di channelnya Bisikan Malam. Untuk malam ini saya dan rekan-rekan mungkin akan ada membahas sesuatu tentang awal mulanya Bisikan Malam. Soalnya ini saya pendatang nih, saya belum tahu seluk-beluk gimana nya di BM pertama kali dibentuk. Jadi saya ingin mengundang Mas Burhan untuk datang mendampingi saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, orang pertama di BM. Soalnya saya nggak tahu juga nih ya kan, saya cuma pendatang aja. Jadi saya pengen nanya-nanya nih sama Mas Burhan tentang awal mula terbentuknya BM itu bagaimana gitu. Dulu sih BM tuh masih sedikit ya Lord. 4 sampai 5 orangan. Saya, Isan, Ucil, Mas Lewu, sama bininya. Oh, Haji. Iya. Haji. Jadi tuh dulu macam mana ya? Dibilang tuh. Kami ya gabut-gabut dulu tuh. Gabut. Tak lama terbentuklah channel. Namanya dulu bukan Bisikan Malam. Apa itu dulu pertama itu? Kayaknya seru nih. Pertama itu Misteri Malam. Misteri Malam. Iya, Oh iya. Misteri Malam. Bakar lu. Oh iya, aku lupa dari matchnya. Mancisnya Bentar guys. guys ya. Biar enak Biar santai ngomongnya. nih. Iya. Sambil nyantai, sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol lah. Iya. Oke, Mas Burhan, lanjut lagi nih. Gimana? Dulu tuh terbentuknya MM, Misteri Malam. Jadi BM itu dari saya sendiri sih bikin namanya. Request ke Mas Lewu. Mas, baik Bisikan Malam. Biar ada bisik-bisik sikit. Iya, betul. Habis itu dulu sih sempat pecah. Sempat pecah. Ya, Kenapa tuh karena- langsung pecahnya tuh? Karena ada masalah sedikit lah. Itu pecahnya pas posisi udah mulai ngadain explore atau baru ibaratnya baru mulai pembentukan gitu. Udah ada explore sih. Udah Cuman ada explore. dulu tuh belum ada namanya kamera, belum ada record. Cuman adanya bentuknya BM, Bisikan Malam. Iya. Itu udah terbentuknya BM nih kan dari kayak Burhan kayak berapa orang, 5 orang ya? Iya. 5 atau 6 orang itu ya. Itu bisa mulai rame tuh gimana itu? Dulu sih dibantu sama kawan juga ya kan. Mau ikut. Lama-lama rame lah. Cuman ya itulah sekarang udah pada satu karena kerja, satu betul. fokus Kesibukan masing-masing lah ya. Iya. Terus pas pecah itu mungkin tuh karena kesibukan masing-masing. Iya. Nah, terus mulai bersatu lagi tuh Mulai bersatu lagi tuh karena ya silaturahmi itu. oh karena silaturahmi ya, betul. Karena bukan apa ya, kalau kita memutuskan tali silaturahmi itu termasuk ibaratnya menghilangkan rezeki juga Iya, ya kan. betul. Jadi mulailah ngumpul lagi, mulai naik lagi lah Iya. gitu ya. Dan itu pertama beli kamera tuh. Itu merah. Kamera. Iya. Udah pakai Canon dulu. Canon bikin. Cuman dulu tuh nggak ada editor. Dulu tuh nggak ada namanya editor. Jadi susah kami mau upload ke YouTube. Jadi cuman main TikTok lah dulu. Oh, berarti pertama itu melalui TikTok terlebih dahulu. Iya. Terus mulainya ke YouTube itu gimana ceritanya? Itu tuh ada editor kita dulu. Siapa kalau boleh tahu?
Mas Riki. Oh, Mas Riki yang sampai saat ini ya? Iya. Oh, iya. Iya. Baru datang lagi, ada editor lagi. Hmm. Si siapa? Aduh, Mas Andre. Nah, Berarti BM sekarang ini termasuk udah alumni keberapa? Soalnya nih, saya dengar dari kawan-kawan ya, katanya BM ini udah alumni ketiga atau keempat gitu. iya, betul. Terus nih seperti yang dari alumni pertama kan kayak Mas Burhan, terus si Lewu Iya. sama istrinya, terus si Ucil, terus siapa lagi? Bisa. Isan. Nah, jadi kan alumni pertamanya kayak Mas Burhan ya. Terus yang menurut Mas Burhan yang saya tengok ini kan sampai sekarang ini kan. Iya. Nah, gimana pendapat Mas Burhan nih tentang BM sekarang? Ya ada kemajuan lah sekarang. Lebih fokus, baru on time ya kan. Baru sering upload. Udah senang aja gitu nengoknya. Udah bahagia ya Iya. kan? Jadi selama ini perjuangan tuh nggak sia-sia. Iya, betul. Dulu tuh sempat juga saya udah nggak ikut BM lagi karena fokus kerja ya kan. Soalnya malam kerja balik jam 3, jam 2. Berarti sempat break juga gitu. Iya, sempat. Ya sih, namanya kalau kita kesibukan masing-masing nggak bisa kita paksakan gitu kan. Iya. Utamakan proyek kita lah bisa dibilang. Jadi nih kayak editor yang sampai sekarang kayak Bang Riki. Nah, jadi sebelum Bang Riki ini kira-kira tuh siapa editor sebelumnya? Ada satu orang, cuman ya adalah anggota Dari BM juga ya? iya kan? dari BM. Oh. Itu tuh udah difasilitasi, udah dikasih laptop, baru kamera dada. Lengkap berarti. Iya, lengkap dulu. Ya mungkin sampai sekarang lah perlengkapannya itu ya ada ya. Iya. Kalau sekarang udah gampang kali, udah ada namanya center, udah lengkap lah sekarang. Makanya udah, sekarang BM gini nih, Udah maju gitu. udah maju ya kan. Itu tuh sempat tuh mau diupload, cuman ya masih kurang lah, kurang seret ya kan. Nanti penonton juga masa kayak gini aja gitu kan. Iya. Udah berapa video tuh kami videoin, cuman banyak lah kendalanya. Banyak kendalanya juga. Iya, dari memori, baru itu setelan kamera yang nggak tahu macam mana. Iya, banyak lah dulu kendala. Tapi ya ibaratnya berjuangan itu nggak sia-sia ya. Iya, Ada rasa bangga tersendiri gitu. betul. Jadi ibaratnya untuk kedepannya nih buat Mas Burhan, gimana nih untuk BM agar lebih baik lagi gitu? Ya terus semangat lah. Terus semangat. Walaupun badai menerjang, udah semangat yang penting. Tetap kompak ya. Iya. Tapi saya tengok ini kan beberapa orang yang dari kayak alumni dari Mas Burhan sendiri itu mungkin dia break untuk sementara mungkin ya karena ada kegiatan di luar Ada mungkin. kegiatan di luar. Ya mudah-mudahan lagi lah bisa berkumpul lagi, bergabung lagi gitu di saudara BM ini ya. Paling ada waktunya lah. Ya, timenya gitu. Iya, kembali. Oke Mas Burhan, saya terima kasih nih Mas Burhan udah mau bercerita tentang awal mulanya BM gitu. Mungkin ya ada lebih kurangnya Mas Burhan nggak sampaikan juga gitu kan. Saya dengar-dengar juga kalau dari awal terbentuknya Bisikan Malam itu banyak kendala juga. Iya, baik. Misalnya ada perselisihan, ada apa gitu kan. Tapi salut buat Mas Burhan sampai sekarang bertahan, ya kan? Oke, Mas Burhan, thank you. Kita panggil kawan kita lagi ya. Oke. Mana tahu dia ada bercerita lagi. Oke guys, jangan lupa ya subscribe. Iya, betul itu. Oke guys, itu tadi ceritanya dari Mas Burhan. Terus kita panggil lagi nih anggota BM
yang mungkin satu alumni juga dari Mas Burhan tadi ya, siapa? Mas Ucil ya, atau bisa dibilang, saya bilang sih Londo ya kan, Londo Cilacap. Ayo Mas Ucil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah login kayaknya. Kok kayaknya gugup kali Mas Ucil nih. Kenapa tuh? Enggak ada. Enggak ada, iya. Ini Mas Ucil. Saya ini mau nanya-nanya juga nih sama Mas Ucil kan. Awal pertama saya jumpa sama Mas Ucil itu kalau nggak salah saya ikut explore kedua kalau nggak salah ya, di villa kalau nggak salah. Ya, Jadi ini kan mungkin Mas Ucil juga udah lama vakum, ya kan. Tapi mungkin dapat kabar-kabar atau gimana, wah BM maju lagi gitu kan. Senang nggak kira-kira Mas Ucil? senang. Kayak dari awal BM tuh sepi, belum ada apa-apa. Sekarang kan udah kayak fasilitas tuh lengkap, Iya, iya, iya. mulai rame juga. Senang ya kan, nggak sia-sia gitu. Mm-mm. Alhamdulillah. Oke, jadi gimana? Saya sambil merokok ya. Oke mas, saya Apa mas. ya? Jadi menurut Mas Ucil nih, bangga nggak atas perkembangan BM sekarang? Sangat bangga ya. Dari awal tuh BM tuh sepi, terus sekarang udah rame, fasilitas perlengkapan buat explore konten juga lebih lengkap. Betul. Pokoknya ada kebanggaan ya. Ya, Jadi nih, kalau kayak dari Mas Burhan tadi kan bilang, kalau alumni pertama sampai orang ketiga atau keempat ya. Mas Ucil kan sempat ibaratnya, mungkin ada aktivitas di luar, ya kan. Terus sekarang alhamdulillah aktif lagi gitu kan. Jadi kayak rasa-rasa untuk BM kedepannya itu gimana coba? harapan saya untuk BM tuh sekarang udah maju, bisa tak lebih maju lagi. Lebih maju lagi ya, lebih sukses lagi ya. Iya betul. Nah itu lah guys. Pokoknya harapan dari alumni terdahulu BM nih, pengen BM itu lebih maju lagi, lebih jaya dan lebih sukses. Itu Mas Ucil ya, terima kasih Oke. atas obrolannya, terus ibaratnya kata-katanya lah buat BM. Oke. Terima kasih. Oke mas. Oke guys, mungkin Mas Ucil agak grogi sedikit sih kalau di depan kamera, soalnya kan selama dia mulai aktif lagi di BM ini, dia sering di belakang kamera untuk mendampingi Mas Riki sama Mas Andre, yang ibaratnya sekarang dia yang memegang bagian kamera maupun editornya. Terus ada lagi nih, kita panggil siapa itu? Mas Kedi. Mana Mas Kedi tadi ya? Oke guys, sekarang kita panggil lagi Mas Kedi yang ibaratnya sering mendampingi BM juga. Saya nih jumpa sama dia waktu pertama ikut explore di Ozone kalau nggak salah, di belakang hotel kalau nggak salah itu ya, tempat explore-nya. Oke, Mas Kedi bisa masuk. Waalaikumsalam. Oke, Mas Kedi, ini saya mau nanya juga nih sama Mas Kedi ini tentang BM, terus tentang selama Mas Kedi juga ikut di BM, terus pertama kali kita jumpa itu nih kalau nggak salah pertama kali kita jumpa tuh di Ozone Mas ya? Di samping mas. Iya, samping Ozone sih, di belakang hotel itu kalau nggak salah ya. Iya mas. Itu kalau nggak salah sama ayam beb Mas Kedi ya. Iya. Mas gitu lah. Sama dia bisa ikut. Dikawal terus ya. Iya mas. Jadi gimana hubungan? Masih langgeng ya? Alhamdulillah. Nah gini Mas Kedi, saya ini mau nanya tentang BM sama Mas Kedi. Selama Mas Kedi ikut ibaratnya
di apa nyinggung di BM inilah ikut explore, terus Mas Kedi kan termasuk anggota BM juga, ya kan? Jadi menurut Mas Kedi itu gimana BM selama ini dan sekarang gitu? Dulu sempat saya ini dulu nggak percaya tentang goib itu mas. Iya iya. Sempat nggak percaya juga Mas ya? Sempat nggak percaya. Oh, Sempat nggak percaya. Tahu belajar. Alhamdulillah percaya kan. Berarti awal mula Mas Kedi percaya tuh di mana coba? Yang dari kiriman ke cewek saya gitu. Oh, sempat ada yang ngirim. Yes. Ya udah. Ya tapi alhamdulillah sekarang gimana? Dan ada lagi alhamdulillah. Jadi ini pengen ngerti loh guys kisah Mas Kedi juga nih guys, yang dari awalnya nggak percaya terus akhirnya percaya akan adanya bangsa goib itu. Soalnya ini kita berdampingan sama bangsa goib selama kita hidup ini Mas ya. Iya. Jadi pertama waktu dapat kiriman itu gimana tuh Mas? Minta tolong sama Ron. Oh sama Sama si Mas Lewu. sama si Lewu. Nah itulah berarti awal mulanya Mas Kedi percaya ya. Iya percaya. Sempat dijelasin sama Bang Wan dulu. Oh iya iya betul. Sama Mas Wawan. Oh bisa percaya, saya dulu kok nggak percaya. Saya bilang bang berhenti kayak dulu nakal gitu mas. Yang karena ini juga Iya betul. Berarti ada perubahan ya. ada perubahan. Sudah kenal gitu. Berarti sama si Lewu udah deket lah Mas Kedi ya? Terus awal mulai jumpa pas dia sama kenal juga sih. Oh zaman apa gitu? Kenal lagi pas itulah minta tolong lah sama Mas Lolo kan. Siapa lo? Cek abang kayak gini. Jumpanya sama Lolo, ngomong sama Lolo. Itulah tahu percaya mas. Oh iya berarti ada. Berarti udah lama juga ya? Iya, Udah dekat juga lah sama si Lewu ya? iya mas. Jadi nih kan perasaan tuh kalau pertama jumpa sama saya gimana kemarin tuh? Soalnya penasaran loh. Kamu kira cuma nonton aja kan mas? Emang pertama itu saya tuh nonton gitu loh, ngilangin gabut di rumah. Makin hari. Dan mau nonton. Jauh. Ya? Jauhnya gimana coba? Sampai akrab ya kan? Ya alhamdulillah mungkin Allah ngasih jalan juga kan buat kita memperbanyak saudara juga gitu loh. Makanya saya pun ikut gabung gitu, atau biar bisa nambah saudara lagi. Soalnya rezeki itu dari persaudaraan, tali silaturahmi mas itu. Nah, selama ekspor saya nih kan sering juga nih nampak Mas Kedi kadang nggak aktif gitu kan. Kerja mas. Kadang Iya, ya, betul. kadang masuk seminggu, masuk pagi, ya kan? Kadang kena masuk malam. Karena ada kesibukan. Biar halalin apa calon orang rumah ya. Iya, amin. Oke Mas Kedi, ini saya mau nanya, mungkin kan saya penasaran juga nih dari Mas Kedi. Terkadang ada beberapa hari yang lalu atau gimana gitu kan, Mas Kedi tuh nggak pernah aktif. Tuh, saya pun penasaran gitu kan, kok kenapa tiba-tiba kok makin berkurang orang-orangnya gitu kan, ada masalah apa. Yang utama kan kayak Mas Kedi ini termasuk kan orang lama juga di BN gitu kan, nah tak tahu menghilang gitu loh. Itu kenapa gitu, bisa diceritain nggak? Sempat ada problem sedikit. Kalau sempat ada problem ya. Karena ego saya juga sih mas. Ego nggak mau ngalah. Situ kelahi lah. Bukan kelahi sih. Udah. Nggak mau ngalah. Nggak mau minta maaf gitu. Selisih paham lah ya. Mudah-mudahan lah tujuannya biar kita bisa ngumpul bareng lagi, biar bisa eksplor lagi sama-sama gitu ya kan. Iya. Tapi kayaknya gugup betul, kenapa coba? Biasa mas. Oh iya,
Ini guys, Mas Kedi pun sering ikut explore, cuman dia jarang terekspos di kamera. Mungkin kalah sih sama saya. Iya, agak sombong dikit. Jadi kan selama ini Mas Kedi ini ikut explore dia sebagai pembackup juga. Soalnya yang kami mainkan itu bukan sembarangan, kami bermain dengan bahasa baik yang suatu saat bisa mencelakai kami sendiri gitu ya. Bagi kalian yang ingin mencoba-coba, tolonglah dipikirkan terlebih dahulu. Pikir dulu mata-mata. Nah, soalnya risikonya besar. Nggak kena di kita, kena ke keluarga. Betul sekali itu. Jadi Mas Kedi, harapan Mas Kedi untuk BM lagi ke depannya itu bagaimana? Maju terus Mas. Maju terus. Tapi Mas Kedi masih ingin lanjut terus di BM atau ada mungkin keperluan di luar atau gimana? Insya Allah lanjut Mas. Insya Allah lanjut ya, mudah-mudahan lah, amin ya Allah. Semoga saudara ditambah lagi persaudaraan kita ya, amin. Oke Mas Kedi, terima kasih atas saran-sarannya, terus atas infonya juga. Iya Mas. Terima kasih Mas Kedi ya. Oke Mas. Oke guys, tadi itu Mas Kedi guys, mungkin ya jarang kan lihat di kamera ya, soalnya dia itu membantu kami membackup di belakang ya. Untuk Mas Kedi juga terima kasih sudah mau bertahan di BM, dan mudah-mudahan BM tetap jaya lah. Oke guys, kita panggil lagi nih, ada narasumber. Karena narasumber aja kita panggil dia, manusia kecil yang agak degil sih kalau menurut saya. Tuh namanya Mas Lolo. Mas Lolo bisa masuk dulu sebentar, bisa kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Oh ya, mana tadi Mas Lolo ya? Betul. Toilet. Tunggu guys ya, bentar. Mas Lolo sedang di depan, tadi ngobrol sama kawannya juga, kawan-kawan dari BM juga. Oke Mas Lolo, bisa masuk? Oke Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mas, Ini guys, Mas Lolo nih guys, kalian sering nonton dia juga lah. kalau nonton ya pasti tahu lah. Iya, orang dia sering aktif di depan kamera terus. Iya. Pawangnya apa? Apa? Oh, nggak perlu disebutkan lah. Nanti kalau dia. Hai. Oke Mas, apa jadinya Mas? Mas Lolo ini udah lama juga ya ikut di BM ya? Alhamdulillah ada. Ini udah mau setahun Mas, udah mau setahun. Udah mau setahun juga ya? Iya. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Wah, bisa lah kita makan-makan. Bisa lah Mas. Iya. Pas pula kena tahun baru ulang tahunnya BM kan. Oh, ulang tahunnya BM kan baru rupanya. Iya. Karena setelah malam tahun baru itu malam besoknya explore kan Mas. Oh iya. Setelah mulainya BM. Kalau saya sih baru sih, Mas Lolo tahu. Iya. Cuman ya kan? Tapi Kedatang. ternyata Apa tuh? orang lama pun masih kalah dengan perannya Mas Ibnu. Kok bisa pula gitu loh? Itulah Mas. Mas juga kasih tahu. Loh, jangan dipuji, nanti saya sombong. Iya Mas, makanya nggak boleh juga kita sombong. Mas. Iya, itu dia betul. Nggak boleh. Saya merokok Mas Lolo ya? Iya Mas, nanti Lebih Mas. yang merokok nih, masa soalnya. Mantap Mas. Orang udah biasa di depan kamera kok kayaknya masih gugup. Kenapa tuh? Itu Mas. Aduh, sedikit lah Mas. Ada problem dikit di rumah. Ada problem. Iya. Problem apa tuh kira-kira? Rumah. Orang rumah. Iya. Kira-kira ada problem apa? Oh. Bini Mas. Hah? Bini. Iya. Masih makan anak. Gaya juga. Iya, betul. Ya mudah-mudahan aja cepat ya kan. Enggak lah Mas. Dulu, ya kan? Amin. Amit. Iya, sekolah dulu Mas. Oh iya. Sekolah dulu. Tapi kan setidaknya habis sekolah bisa lah. Iya, kejar karir dulu baru nikah. Iya kan. Iya Mas. Kita juga punya masa depan. Iya betul. Mungkin ada yang ingin Mas tanyakan? Oh banyak sebenarnya. Banyak ya Mas. Kadang bingung juga jawabnya kalau banyak Mas. Tengok guys, biasa. Orang Macam-macam diinterogasi sama apa aja guys. Orang. Padahal mah udah sering ngumpul juga ya kan. Iya, soalnya kita ini lagi berada
bersama Sama apa itu? Bersama- udah lah guys, pokoknya kalian tahu lah ya, Iya. tiran ini Mas. Iya, iya. Kalau dia nggak hadir di kamera berarti ada putus cinta. Putus cinta. Oh, berarti sering putus cinta. Iya, sering. Tapi kok sama terus yang dibawa? Iya, karena aku setia Mas. Oh, Walaupun setia lagi ini kelahi aku jemput dia Mas. enggak. Aku nih mau nanya nih. Iya Mas. Setia ini dalam arti apa gitu loh? Setiap tikungan ada atau Enggak, setia? setia dalam mencintai satu wanita. Iya. Iya gitu. Oh, jadi ini percintaan ya. Iya. Jadi percintaan. Berarti banyak kisah-kisah manis pahit di BM ya. Mas, bukan manis pahit lagi, manis asam gula gitu. Oh iya, iya. Kayak nano-nano kan berarti rame lah ya kan rasanya kan. Padahal dia cuman kayak ada bintik-bintik garam atau gula gitu aja. Tapi masamnya lebih dari lautan. Dari mukamu juga masam kali. Sorry guys, ya. Bercanda aja. Ya guys, biar enggak tegang. Iya. Soalnya dari Karena tadi, pembahasan ini yang sangat menegangkan mungkin buat aku ya. soalnya dari tadi tuh kayak dari Bang Ucil, terus Bang Kedi tuh orang yang tegang, kaku gitu. Iya, aku ya Mas. Cuman aku yang selai kan Mas. Iya, selengean ya kan. Iya. Selengean enggak tuh? Enggak, guys. Oke, guys. Gaya memang selengean, cuman hati baik Bang. Alhamdulillah. Hati Hello Kitty guys. Iya. Kena apa sama ceweknya menangis dia. Iya memang guys. Nah juga masih umur Iya, masalah umur berapa nih? 16 tahun Mas. Terus ulang tahun tuh kapan? Udah lewat Oktober semalam. Oh, Oktober ya. Cuman kan Mas Ibnu waktu aku ulang tahun tuh kan susah kan ya temuin Mas Ibnu. Iya. Sok selebritis juga. Ih, mungkin kan saya kan ada kesibukan Iya, lain juga. paham Mas, paham. Jadi pas ulang tahun ya tidur aja lah Mas. Gak ada juga yang mau diomongin sama aku semua orang kan. Iya. Orang nggak tahu gimana coba. Saya aja nggak tahu. Karena yang tahu itu cuman aku dan orang tua aku Mas. Iya. Sama ini Mas. Tuhan ya. Iya Mas. Karena dia yang menciptakan aku Mas. Hmm. Kalau nggak ada aku Mas, nggak ada yang namanya Lolo IBM. Yang Iya. paling ganteng, yang paling Boleh. Emang guys. Dia ini termasuk makhluk paling ganteng lah. Iya. Insya Allah. Cuman agak degil dia ini. Nggak ada gila guys. Jadi gini Mas Lolo. Oke Mas. Tentang BM nih, selama Mas Lolo mengikuti ikut BM ini kan, Iya. itu apa yang ibaratnya Mas Lolo tuh juga pengen bertahan di BM tuh apa gitu? Oh gitu. Oh. Kenapa masih pengen bertahan di BM Mas? Sebenarnya banyak kalau jawaban dari hal itu Mas. Ya yang kita pelajari itu juga bermanfaat Iya. buat orang gitu. Dan pantangannya ya itu jangan salah gunakan gitu. Iya. Tapi ada nggak Mas Lolo kira-kira pernah menyalahgunakan sesuatu ilmu yang Mas Lolo pelajari lah? Enggak. Sebenarnya saya ini Mas juga masih baru-baru belajar kan Mas. Jadi belum tahu apa-apa. Kemarin juga sempat hampir menggunakan yang aneh-aneh gitu. Karena udah galau kali kan Mas. Sabet aja lah cewek ini. Oh, Seorang hampir jadi tapi gagal karena mimpi. berarti gara-gara percintaan ya? Iya Mas. Tapi aku dengar-dengar nih, nanti aku pengen nanya lagi sama Mas Burhan ya, yang ibaratnya alumni pertamanya gitu. Betul. Itu pernah dengar juga katanya BM itu sempat hancur gara-gara cewek gitu. Oh iya Mas, betul. Itu kejadian itu udah ada Mas. Oh, udah ada Mas Lolo juga? Iya. Cuman di situ aku belum selalu aktif gitu, belum aktif kali lah, masih datang silaturahmi, gabung ke explore gitu. Jadi nggak sesering orang Bang Burhan kemarin. Iya. Orang Bang Burhan kan kadang tidur sama Bang Roy, nginap kalau libur kan. Kalau kami dulu kan masih yang ikut explore. Udah ada kejadiannya di situ Mas kami. Berarti sempat bubar juga ya Iya, katanya? bubar berhenti berapa bulan itu Mas kami Mas. Nggak explore tuh. Ada 4 bulan, 3 bulan. 4 bulan atau 3 bulan? Iya, lama segitu juga ya. Video explore sebelum ini pun jadi Mas. Banyak yang nak ngedit, cuman
nggak ada peralatannya gitu, maksudnya kayak nggak ada alat untuk ngeditnya. Tapi kalau nggak ada alat untuk ngeditnya itu maksudnya gimana? Soalnya kan Kayak sekarang nih, orangnya nih, orang yang ditanyakan ini padahal pandai, cuman nggak mau ngaku gitu kalau dia pandai. oh, Jadi nggak tahu mau siapa yang ngedit gitu. oh itu Terus- ya. Padahal peralatan tuh yang kayak dibilang Mas Burhan tadi kan lengkap gitu Iya. kan. Oh iya. Karena laptop udah dikasih, semua udah dikasih, cuman orangnya yang nggak jelas mas, yang nggak ngedit gitu. Itulah. Mas. Ya itulah mungkin kan. Ya alhamdulillah sekarang gimana Iya. menurut Mas Burhan? Alhamdulillah. Penolongnya ya kameramen kita yang ngedit sama Bang Andre. Masya Allah sayang kali aku sama kameramen ini. Aduh. Segitunya ya? Iya mas. Aduh. Jadi mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Banyak sih. yang Dan- saya pengen. Memang pas awal mulanya BM itu orangnya nggak seramai sekarang mas. Memang. Cuman ya lama tak lama hancur juga karena wanita. Iya. Karena wanita. Nah, berarti permasalahan itu karena wanita ya. Wanita, iya mas. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih bukan karena wanita aja. Iya laki-laki juga. Iya. Kebanyakan ya itulah mata lelaki itu kalau memandang yang agak bening dikit ya kan. Apalagi Langsung- masih muda ya kan, jiwa muda tuh awal Lawan nafsunya. termasuk masalah juga lah Iya ya. mas. Jadi, alhamdulillah masih jauh dari itu. Mas. Amin. Jadi gimana kedepannya Mas Olo? Apakah hanya terus lanjut? Alhamdulillah kalau menurut saya sih masih mas. Cuman kemarin hampir ada rasa lelah untuk betul-betul mau keluar, cuman dipertahankan oleh kebenaran mas. Itu mas, yang betul-betul lelah waktu itu mas. Jadi hampir, makanya jarang kesini lama-lama. Kalau aku keluar, buat apa aku terjun? Iya betul. Hebatnya Udah setengah basah mas. iya. Misalkan sekalian ya. Iya, Listrik kering kan di plastik. iya. Semua. Kayak kanebo lah mas, Kayak kan itu iya. harus dikeringkan lagi. Jadi masalah gimana nih untuk BM kedepannya tuh? Kalau aku sih ya nggak boleh mikir diri sendiri, harus saling kompak, harus membenarkan apa masukan orang lain gitu. Iya, betul. Jangan milih egois sendiri sih gitu. Jadi sama-sama di BM itu sama-sama betul-betul maju gitu. Ya. Karena semua masukan itu diterima semua, terus dicari yang betul-betul pas gitu. Nggak satu pihak aja yang nyaranin buat gini itu, semuanya harus dapat gitu kan mas masukannya. Nah itu aja sih mas kalau untuk BM. Jadi nggak ada perselisihan atau kenapa gitu karena saran-saran yang dimasukkan itu. Jadi kata-katanya untuk BM biar nambah semangat anggota-anggota BM lain dan rekan-rekan lain. Bahkan saya bangga sudah mas, karena yang dari awalnya belum ada apa-apa udah alhamdulillah sekarang cukup. Pokoknya udah bersyukur kali lah, udah peralatan udah lengkap, terus video pun banyak udah ditonton sama penonton kami yang I love you deh pokoknya. Yes, love you full tuh kata Mas Lolo. Iya, pokoknya bantulah terus ya weh. Karena kalau nggak ada kalian capek berjuang nih guys. Iya betul. Selain jangan lupa lah guys. Pokoknya ada bangga kalian. Demi anggota BM Mas Lolo dan rekan-rekan BM semuanya tolong bantu kami. Iya. Terus pantau terus pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya. Share-nya jangan lupa ya. Di-share ke teman-teman kalian biar dibantu subscribe juga kami, biar makin semangat kali kami buat videonya. Jadi juga kami membenarkan dari kesalahan video sebelumnya. Semangat kami guys jadinya kalau kalian bantu. Aku jadi pengen coba kalau kalian ketemu sama aku, ya aku salim kali ya.
silaturahmi itu nggak boleh terputus soalnya kata Mas Ibnu. Bukan kata Mas Ibnu aja sih, semuanya bilang kayak gitu. Iya betul. Terus ya itulah pelajaran yang dipelajari di sini. Kalau menurut aku udah bermanfaat kali buat orang lain. Ya seandainya sempat ada kesalahan atau apa Konflik gitu. ya. Ah, berarti memang Ya, alhamdulillah ya, bisa belum ada. Hmm. Terus juga kami udah Mas. Juga nak jelasin. Iya. Nak jelasin Mas. Oke Mas Lolo, mungkin ada yang tambahan lain? Nggak ada lagi Mas. Ada lagi. Jadi ganti sama Bang Burhan. Iya. Itu guys, dari Mas Lolo dia tuh ingin BM itu lebih Maju. maju lagi sama seperti rekan-rekan kita yang lainnya. Iya. Karena membangkitkan sebuah kayak mana ya cara ngomongnya Mas? Membangkitkan sebuah nama apa? Kayak mana sih maksudnya? Membangkitkan kayak kita membangkitkan mau bangun rumah. Seandainya cuma setengah aja selesainya kan Sayang tanggung kali. kali ya. Jadi langsung jadikan semua. Jadi dari bantuan kalian bisa jadi kami gitu. Pokoknya bantu terus ya guys, aku minta tolong kali sama kalian guys. Nonton walaupun pokoknya share lah biar banyak penonton kami ya. Oke Mas, ganti Oke. Bang Burhan. Oke. Gitu aja. Iya. Ya, terima kasih nih Mas Lolo. Oke Mas, baik sama-sama. Apanya? Jadi aku Partisipasinya. Jiran undur diri. Oke guys, tadi Mas Lolo udah nyampein semuanya untuk kedepannya BM bagaimana dan kalau kesah dia di BM bagaimana juga. Dan selanjutnya kita panggil lagi nih salah satu rekan kita atau yang bisa dibilang dia salah satu penasehat meskipun baru bergabung juga di BM sama seperti saya. Kita panggil lagi langsung nih ya, Mas Jabat. Oke, Mas Jabat, boleh kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dulu? Oh, ini dia guys, Mas Jabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Aku udah setaman ya Mas. Oh iya. Aku nengok di depan udah ini mungkin season yang keberapa soalnya orang udah pada makan, udah pada apa di Iya. depan itu kan. Alhamdulillah masih diundang guys. Akhirnya Mas Jabat. Ini saya mau nanya-nanya juga nih. Nah boleh Mas. Gimana kok bisa tertarik nih Mas Jabat gabung di BM? Terus pertama kali apa masuk BM tuh gimana gitu coba? Saya pengen tahu gitu ceritanya. Alhamdulillahnya ya Mas ya. Ya puji Tuhan juga, alhamdulillah kita apa juga ya karena kita kan di tim BM ini kita harus menghargai perbedaan agama, bahkan Iya, iya, kita betul. dari tim kita sendiri ada yang berbeda agama juga, Iya, betul, bahkan kita harus itu ya alhamdulillah juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan ya Mas. Iya. Kalau nggak sehat mungkin nggak jodoh juga ya kan. Ya kan betul. utamanya ya pada intinya mungkin awalnya itu saya sering nonton apa di YouTube itu Mas, sering nonton jadi penasaran sih kata orang kebanyakan settingan gitu Mas. Nah, gitu jadi saya tonton jadi kan kalau settingan sih kalau saya tengok di YouTube lah ibaratnya channel orang kan oh mau lah tiap malam gitu penasaran juga Mas karena kalau kita di kampung itu Mas kalau yang namanya goib itu nggak ada settingan Mas Iya betul. karena kita kalau di kampung itu masih kental Mas apalagi entah kayak kita malam Jumat apa jadi keanehan-keanehan itu ada kalau di kampung. Jadi pertama kali Mas Jabat itu masuk ke BM itu karena ada rasa penasaran juga gitu Ya Mas, karena kita sering, karena kita suka juga yang goib kan, karena kita belum ada aja wadah atau tempat kita pingin melihat nyata gitu, real gitu, ngikut atau gimana kan gitu. Gitu sih, Mas. Ya alhamdulillahnya tercapai juga atas izin Allah juga ya, maksudnya kita jodoh juga, jumpa, menyambung apa namanya silaturahmi Silaturahmi, ya gitu. Menambah saudara lagi Mas ini agak
Itu boleh merokok ya mas? Boleh. Ini Itu boleh mas ya? sebelum rokok aja kita ini. Biar agak santai gitu. Iya, Mas. gitu. Soalnya di depan itu banyak orang, saya tanya kan, undangannya mas? Iya mas, udah pada makan semua mas. iya. Ini yang makan, minum apa, kopi santai, berarti saya terakhir ini berarti. Boleh memang tetap jaya dan maju BM selalu. Lanjut mas, sambil merokok boleh ya mas? Boleh. Guys, maaf ya guys, ini kalau bisa dibilang kami ini agak seumuran guys, beda-beda sedikit aja. Kami ini teman lama juga. 17 tahun guys, Iya. cuma boros di wajah aja guys. Untung 17 tahun itu nggak sisanya gitu mas ya. Dan nggak agak tegang gitu guys, gimana jadi ngobrolnya agak nyaman ya mas. Lagian pun kita karena Betul. kesibukan kerja jarang ketemu, tapi alhamdulillah komunikasi terus kan. Heeh. Mana mas, udah gajian apa belum kan gitu nanya kan. Biar ngopi dulu kita gitu kan. Akan kalau gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi mas Jabat nih, selama di BM nih apa yang mas Jabat rasakan, terus gimana solidaritas dari BM, keluarga BM lah bisa dibilang, saudara kita nih, itu gimana mas? Alhamdulillahnya mas ya, kita ini bukan merasa kita ini lebih tua ya mas ya. Alhamdulillahnya ya memang kenyataannya kita kalau di segi umur ya alhamdulillah kita lebih tua, jadi kita lebih belajar lagi mas, lebih baik lagi dari yang dulu kita seperti apa. Iya, betul. Dan sekarang kita berteman dengan generasi masa tua nanti kan, karena kita masa muda sekarang dibandingkan masa muda dulu itu juga jauh beda mas. Karena kita bukan apa gimana ya, punya niatan itu merubah karakter kayaknya agak susah ya mas. Iya, Merubah sifat lah, Iya. ibaratnya kelakuan atau gimana. Jadi mengajarkan mereka aja tentang pengalaman kita mas, karena bukan apa yang jelek itu tidak ada faedahnya mas. Iya. Itu. Karena kita ini alhamdulillah saling belajar lah mas, jadi ke rekan-rekan semua tim kan. Sama saya pun juga menjadi masih belajar juga dari mas juga kan. Nah lah kita sama-sama belajar mas, namanya kita masih hidup kan, kalau udah mati kita nggak mungkin belajar lagi. Iya betul Iya. sebetulnya. Nah kan gitu, terus dulu lah Iya. kan gitu mas. Jadi Tapi nanti nih kopinya agak belakangan aja ya, agak akhir aja ya. nggak, di depan sana banyak orang kopi mas. Makanya saya numpang tanya sama security kan, soalnya ketat banget di depan kan. Dia bilang mas saya ada undangan di BM. Oh boleh mas, masuk mas katanya. Tengok, wah bajunya BM semua udah pada kopi, berarti saya terakhir ini kan gitu. Iya. Nggak kebayang kopi jangan-jangan tadi. Bisa jadi begitu sih. Jadi lanjut ke tadi mas, apa tuh tadi ya, gara-gara ngopi itu tadi ya. Iya. Ya, gini. Kalau menurut Mas pribadi nih, dari rekan-rekan BM tuh ibaratnya dari pandangan Mas lah untuk rekan-rekan BM ke depannya tuh bagaimana gitu? Kalau kedepannya, kalau kita menilai dari karakter-karakter kita, kawan-kawan kita, saudara kita semua mas, mereka itu keinginan untuk maju itu ada mas. Nah, cuma mungkin selama ini kan ibaratnya pingin yang mau diadu-adukan, maksudnya pengaduan lah gitu, Iya. tempat curhat. Jadi alhamdulillah kita bisa kumpul juga kan, yuk kita sama-sama benahi, kita sama-sama kita belajar untuk kita saling gimana ya, berubah lah ibaratnya kan mas. Karena Betul. tidak menutup kemungkinan juga, saya pribadi juga kan kotor juga mas. Kotor bukan berarti kayak kita comberan gitu ya mas. Nggak usah munafik lah guys, karena kita manusia ini jangan pernah kita munafik, karena kita nggak usah ngerasa kita itu benar, nggak usah ngerasa kita itu bersih kan mas ya. Iya betul. Itu tadi, yuk kita ajak saudara-saudara kita sama-sama. Ya kalau bisa pelan-pelan, kalau instan kan nggak bisa mas. Kayak kita buat kayak mana itu pop mie disiram air panas langsung bisa kita makan kan. Iya betul. Kita Pokoknya sama-sama bertahap belajar kan. karena selama ini yang kita sampaikan ke mereka itu mas, bukan rekayasa atau kita ngada-ngada atau kita mengarang cerita dulu mas, baru kita ceritakan ke saudara-saudara kita di bawah seumuran kita kan mas. Kita menceritakan tentang pengalaman kita, karena yang kita rasakan sekarang kan udah masa mau menua ini. Iya. Ibaratnya ya, dari masa puber
ke apa, alhamdulillah sekarang juga kalau di luar lajang sih mas, kalau di rumah alhamdulillah anaknya dua kan. Sama, saya pun gitu juga Mas. Tapi sebenarnya pelan-pelan, tapi takutnya nanti bini Nonton pula komplain pula, nonton pula, soalnya yang subscribe juga dia juga yang bagi-bagi gitu kan. Ibu negara, karena bukan apa. ibu negara. Takutnya nanti sampai rumah, aduh, aku nggak diakuin katanya kan kayak gitu kan. Itu guys, gurauan kami guys, karena sebelumnya memang kami kenal juga guys. Alhamdulillah ketemu lagi Udah lama guys. sekian lama kan gitu. Makanya kita terkejut juga bisa terjun juga dia ke seperti ini kan. Saya pun penasaran juga kan gitu. Dan itu tadi mas, masalah itu tadi lah, masalah itu kembali lagi ke tadi kan, kita itu menceritakan berdasarkan pengalaman kita mas. Karena yang dilakuin atau misalnya kelakuan anak-anak sekarang itu kita menceritakan ke mereka nggak ada faedahnya deh bro, men, bahasa Jawanya ya, Bahasa gaulnya lah. bahasa Jawa lah, nggak ada faedahnya juga mas. Sekarang kita bukan apa ya, maaf cakapnya ya guys, kita bukannya sombong ya. Kalau soal perempuan kita alhamdulillah, kalau soal judi kita alhamdulillah udah ngerasain juga. Nakal yang kita udah kita rasain. Minuman kita ini buka-bukan aja ya guys, karena aku pun nggak ngerasa aku itu bersih, karena aku nggak berani lah, aku pun bukannya orang-orang yang fanatik kali lah tuh, makanya kita nggak ada faedahnya bro gitu aku bilang. Gitu aja sih mas, karena kita menceritakan pengalaman kita, karena kita rasakan sekarang bukan kaya juga mas, bukan ada tambah gemuk ya, gini-gini aja mas dari dulu Ya mas. sama aja Nah, gitu. kan gitu. Itulah kita ceritakan ke mereka mas. Alhamdulillahnya udah hampir mau jalan sebulan kalau nggak jalan. Iya. Walaupun Coba kita dulu. jarang itu ya ikut, karena kita kesibukan guys. Kalau kita namanya tahu sendiri lah mas, kehidupan di Batam ini kan nggak ada siang nggak ada malam mas. Sama aja. Nah, yang 24 jam. cangkul terus kan, gitu mas. Nah, guys, Mas Jabat ini sekarang dia itu di BM sebagai penasehat buat kami semua. Jadi ya harap maklum kalau dia emang kalau berbicara terlalu panjang lebar, karena kami suka dari karakter dia yang ibaratnya pengalamannya lebih jauh dari kami semua. Kalau- gitu. Kalau saya sih sebenarnya pada awalnya itu kurang terima sih dibuat penasihat, karena kita nggak sering, masih bolong-bolong juga mas. Kurangnya sering pakai itu, tapi ya alhamdulillahnya saya minta sama mereka itu bukan apa, yuk kita saling menjaga aja. Iya betul sekali. Ibaratnya saling menjaga bukan dalam arti saya ini nggak perlu dihargai mas, gitu kan. Kita itu sama-sama menghargai kan gitu, sesama lah. Jangan pandang bulu, seumuran kayak di bawah kita kayak di atas kita, harus kita hargain semua kan, tanpa pandang bulu kan gitu mas. Alhamdulillahnya lah berjalannya waktu, nggak panas, nggak hujan, nggak malam, nggak siang, ibaratnya hampir mau gimana ya, klop lah gitu ibaratnya. Pelan-pelan kita rangkul ya. Iya betul. Ibaratnya bantuan Mas Ibnu juga, Mas Iki, sama ketua juga, karena kebetulan ketua ini kalau nggak salah dapat undangan dari teman sekolahnya nikahan. Jadi tak tahu tadi saya telepon juga, Mas, ini sebenarnya saya diundang sama siapa ini? Oh sama Mas Riki kan gitu. Dianya di sana makan daging, kita di sini nggak dapet kopi nih. Habis pula telat datang Mas. Jadi gimana Mas? Nah Mas, untuk pandangan ke depan BM itu gimana? Kalau pandangan sih mudah-mudahan ya BM tetap pegang teguh niat utamanya, tetap jaga Kali silaturahmi ya. silaturahmi, solidaritas ya. Soalnya agak celetotan juga ini Mas. Iya betul. Solidaritas ya. Oke. Yang terutama itulah, tingkatkan lagi sopan santun kepada orang tua. Ya, Itu aja guys. Karena kunci bukan apa, utamanya ya Mas ya. langkah kita dari rumah guys, itu doa orang tua guys. Karena kita melangkah kanan dari rumah, orang tua nggak pernah tahu kita niatnya jahat apa baik. Karena doa orang tua itu selalu baik guys. Kadang kita aja kadang nggak
kadang Agak nyeleneh ya kan? agak nyeleneh. Karena bukan nyeleneh, bisa dibilang gini mas, kalau saya bertukar pikiran nyeleneh, karena kita rasain juga mas ya, karena kita belum terpikir aja mas. Tapi mungkin di saat saudara-saudara kita merasakan, di saat kita punya anak nanti, nah itulah mas mulai kan gitu. Pikiran itu dan pemikiran itu pasti berubah. Dan itulah kita tanamkan, selalu kita tanamkan kebaikan aja guys. Karena kita juga dari wadah BM sendiri, kita nggak mau nanti pandangan orang yang di luar sana menganggap kami ini jelek guys. Ibaratnya kalau netizen sendiri menganggap kami jelek itu hak dan itu netizen tersendiri, tapi kami tidak pernah mengajarkan yang hal-hal yang melewati ajaran agama ya mas ya. Betul. Tetap kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, karena dialah sang pencipta kita. Dan tetap kita santun dan sopan kepada orang tua guys. Dan kedua, yang lebih tua dan tidak ada padang bulu. Karena sopan santun itu kunci diri guys sebenarnya. Alhamdulillahnya ya. Kalau orang Jawa bilang sangu aku ke Batam mas. Saya dulu KTP kuning aja kalau mau cerita ya. Ini kalau kakak saya ya, kalau misalnya nonton channel ini mungkin dia nangis guys. Saya itu jual HP K50i kalau nggak salah, Sony Ericsson kalau memang tahu. Iya. Itu saya dikasih kado untuk kakak saya ini, pakailah biar kakak bisa telepon. Nah, kebetulan saya kepepet juga, ibaratnya ada orang juga mau ke Batam, kebetulan nggak pernah jumpa orang tua juga. Itu saya jual 300.000 kalau nggak salah mas. Zaman dulu kan masih mahal. Iya. Kalau sekarang kan HP main sampah aja mas. Macam ada harganya lempar. Saya KTP masih KTP kuning, belum seumur hidup. Nah, ini tak tahu nih umur saya seumur hidup apa enggak nih. Ya, Kan ya. gitu. Itulah guys perjalanan saya guys. Saya berangkat dari, kalau nggak salah dari Dumai sampailah ke Pelabuhan Batam guys. Itulah. Sangu kata orang tua itu gimana ya, bekal ya, Bekal. jajan ya. Jajannya itu nggak dikasih orang tua itu duit kalau saya dulu guys. Jaga kepercayaan orang lain dan tetap sopan santun aja guys. Ya, betul. Itu aja, jaga kepercayaan orang lain dan tetap sopan santun. Karena bukan apa, besar pun gaji kita, besar pun rezeki kita, kalau nggak ada yang ibaratnya percaya sama kita, itu bohong itu mas. Ya, betul. Itu tadi guys. Oke, itu aja lah mas. Terus untuk kedepannya nih, Mas Jagat bakal terus bertahan atau mungkin ada aktivitas di luar lagi? Kalau saya sih mas, kenapa ya? Karena saya pengen juga sih mas, ibaratnya pengen dapat ilmu, ibaratnya ilmu itu ya sama-sama lebih baik lagi. Karena ilmu yang kita dapat itu kalau bisa kita pergunakan untuk menolong orang lain, jangan kita pergunakan untuk kesombongan diri atau keegoisan diri sendiri gitu mas. Betul tuh guys. Nah itu sih kalau intinya itu, tapi yang paling utama ya umur yang dikasih sama Gusti Allah mas. Iya. Kalau memang besok aku dicabut, alam mualam kan, apa boleh buat, karena udah kehendak yang di atas kan. Itu tadi mas. Itu aja sih guys. Mudah-mudahan BM solidaritasnya tetap dijaga lagi. Jangan pernah kita mendengar kata-kata orang lain yang buat kita menyakitkan atau kita tumbang, ibaratnya sakit hati. Tapi tetaplah jaga solidaritas kita, wadah kita ini guys. Karena bukan apa, kalau wadah kita ini kuat, nggak bakalan bisa orang dari luar guys. Oke. Siapa yang mampu kan mas gitu. Iya, betul. Itu dia. Tetap maju, dan itu tadi pesan-pesan dari saya. Ya, walaupun bolong-bolong ya, namanya kita manusia yang nggak munafik ya mas ya. Melakukan sholat 5 waktu ya, setidaknya dalam 5 waktu itu bisa pelan-pelan terkejar. Ya mudah-mudahan kita klop 5 waktu kan mas. Amin. Insya Allah. Ibaratnya jangan pernah mau kita jadi anak yang durhaka guys. Karena saya juga ibaratnya sudah nggak punya ibu. Setidaknya sekarang untuk pengaduan itu hanya Gusti Allah sama istri dan anak kan gitu. Oke mas, terima kasih. Matur suwun.
Aman Mas, sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan jaya bersama kan gitu. Amin. Dan guys, jangan lupa Subscribe. tolong bantu terus dan saksikan terus channel kami Bisikan Malam, dan subscribe, like, dan komen, bagikan ya Mas ya. Jangan lupa di-share guys. Karena tanpa kalian juga Kami kami ini bukan apa-apa. apa-apa guys. Karena bukan apa. Kalianlah penolong kami, dan yang utama Gusti Allah lah yang kasih izin dan jalan gitu. Kalau kami hanya pelaksana guys. Dan sekurang dan lebihnya apabila ada nanti video-video dan kata-kata dari kami kurang mengenakan atau menyinggung atau tentang apa, tolong diluruskan lagi kan gitu. Yes, itulah dari kesan terus pengalaman dari Mas Jabat selama jadi BM. Saya nih Mas, terima kasih juga Ya, udah datang dan mampir nih. Oke. oke, sami-sami Mas. Guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, tadi itu kesan dari Mas Jabat juga. Dia keluh kesah di sini. Terus pertama dia gabung di sini, dia tuh pertama tuh gabung tuh karena penasaran. Mungkin jumpa dari anak-anak BM yang sering ikut atau main di jalanan, makanya dia penasaran. Terus dia ya mungkin jodoh juga sih bisa dibilang. Pada saat itu beliau ini jumpa sama si Lewu, yang dalam kondisi si Lewu ini bisa dibilang kerasukan atau kesurupan oleh si kodam pendampingnya, si Opik. Jadi mungkin jodohnya di situ, makanya dia mulai hadir dan nimbrung di BM. Dan itu pun tak sengaja. Kami sama Mas Jabat ini udah lama berteman, dari pertama kami satu PT, terus satu jalur juga sih bisa dibilang. Nah, alhamdulillah dipersatukan kembali di BM ini. Terus kami sering sharing, cerita-cerita yang banyak lah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia bertahan di BM juga. Nah ini guys, kita panggil lagi nih editor maupun kamera di BM, yaitu Mas Riki. Oke Mas Rizky, boleh silakan masuk dan ngobrol-ngobrol bareng saya nih. Yuk monggo. Oke Mas Riki, boleh kita masuk dan ngobrol-ngobrol nih. Kita bincang-bincang sebentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin kalian jarang jumpa nih Mas Riki. Dia ini soalnya di belakang kamera terus. Dia ini ibaratnya editor kami yang berkelas, bareng sama Mas Andre juga. Amin. Dan dia kameramen kami juga. Ya, kita korek dari Mas Riki nih. Ada apa aja terus keluh kesahnya tentang BM itu gimana aja gitu. Oke, Mas Riki, Ya, Bang. kalau boleh tahu nih, awal pertama di BM itu gimana gitu? Awal di BM tuh ikut ekspor. Ikut ekspor ya? Ya. Pas ini anggota BM dulu tuh masih lumayan rame lah kan. Iya. Sempat main juga ke rumah Mas Lewu, ibunya ibu aku lah. Oh iya kan bersaudara ya? Iya. Lupa saya. Bisa pula lupa. Jadi Nah, mainlah anak-anak tuh ke rumah ibu. Cerita kendalanya ini ikut explore. Sempat nanya juga sama bang channelnya apa, gue bilang kan. betul. Nggak pernah jawab channelnya apa, aku mau nonton, gue bilang. Nggak pernah jawab. Jadi cita-cita diajak lah explore di daerah Baloy, Di Bolo gitu Iya. juga ya? di daerah Baloy lah itu. Nah, jadi aku pikir-pikir kan kok nggak ada yang video gitu kan. Jadi pertama itu ekspor biasa gitu. Iya, nggak ada kamera, nggak ada apa, pokoknya cuman bawa senter aja lah sama minum. Iya. Jadi
bingung lah di situ kan, kok nggak ada yang ngevideo. Aku tanya kenapa, tak ada ini katanya, nggak ada yang bisa ngedit. Oh, berarti kendala pertama itu nggak ada yang bisa ngedit ya? Iya, nggak ada yang mau ngevideo katanya kan. Ya udahlah, itu inisiatif mas, inisiatif ku ambil kamera handphone itu betul-betul nggak tahu apa-apa tuh mas, nggak tahu dunia ngedit, nggak tahu dunia video ibaratnya gitu kan, nggak tahu caranya macam mana sih ngambil video yang bagus gitu. Iya, betul. Jadi HP ini selalu on terus videonya mas, ku hidupin aja tuh sambil video nih, ku hidupin itu nggak ada ku stop, nggak ada ku apa, pokoknya sambil videoin aja kemana jalan di situ tetap videoin. Nah jadi inisiatif nih kayak Timbul lah rasa apa pikiran tuh, wah ini kalau begini terus kan percuma gitu. iya betul loh mas, percuma kalau ini kayak apa sih orang ini dapatnya gitu, dapat capeknya aja gitu kan. Iya betul. Sayang gitu, ya udahlah gitu, video ini ku videoin sampai rumah iseng-iseng aja mas, iseng-iseng ku editnya ya seadanya aja gitu, Iya. karena belum tahu apa-apa gitu kan soal YouTube nih kan. Yang penting untuk sementara itu yang penting jadi. Iya, yang penting jadi ada video ini gitu. Jadi enak nih nengoknya kan. Ku video potong-potong itu masih ingat betul aku mas, durasinya itu 2 jam lebih. Lama juga ya? Iya, itu tanpa cut tuh mas. Pokoknya di HP itu 2 jam lebih, itu ku edit jadinya 8 menit. Wah. Lillahi ta'ala 8 menit karena Dipersingkat berarti ya. iya, karena nggak tahu apa-apa mas gitu kan. Jadi pas aku potong-potong pun ngambilnya yang ya cuman bentuk-bentukannya aja gitu kan. Itu pun ngeditnya itu dibilang tadi seadanya aja. Ku edit 8 menit. Iya 8 menit lah kayaknya. 8 menit ku edit, itu pun pakai musik, nggak ada suaranya itu. Musik aja itu kan. Jadi ku tengok semangat orang ini mas, tiba-tiba mas. Ku upload, ku bilang sama Mas Leo juga kan, ku bilang sama Mas Leo, ini ku masukkan YouTube lah bu. Bulan aku ada akun lah kosong gitu kan, itu BM pokoknya masih 0 subscriber tuh mas. Iya. Tanpa ada satu pun subscriber, itu memang 0 betul, awal mula 0 kami bikin video ya gitulah. Kami bikin, saya upload kan, rupanya 0 video itu yang nontonnya 300 mas. Banyak ya. Satu video itu masih ingat betul yang 300. Kaget lah kami mas, kayak jadi bangga gitu, anak-anak ini pun kayak semangat gitu. Jadi semangat ya. Iya. Juga jadi. Iya betul loh mas, sampai mau 1 minggu itu 7 hari kan dalam seminggu, mau 7 hari itu juga untuk ikut ekspor mas, mau ekspor terus karena semangatnya itu tadi. Iya betul. Cuman dibilang ya nggak mungkin lah kita seminggu itu terus kan. Ya ada jedanya. Iya, kasihan juga orang itu ada urusan masing-masing kan. Ya dikasihlah jadwal malam Jumat, malam Minggu. Oh, berarti 2 kali ekspor dalam seminggu ya? Iya, nggak kayak sekarang kan. Itu Jumat, Minggu. Nah itu belum jumpa aku sama anggota-anggota BM lama mas, cuman baru jumpa masih si Ilham Iksan, Mas Leo lah yang anggota lama sama Kak Oji lah gitu kan. Udah itu aja mas, itu aja. Berarti belum jumpa sama Burhan. Burhan belum, Ucil belum, Mbak Yaya juga belum Iya. di situ. Cuman palingan Bang Lolo, Bang Ade, Bang Ilham gitu kan. Segitu-gitu aja anaknya. Tak lama bikin konten, belajar lah mas, belajar cara ngedit macam mana, cara apa gimana. Habis itu kita malam Jumat atau malam Minggu kita ngonten ke Mes Tua mas. Mes Tua Nongsa ya? Ya, itu kita jumpa sama Bang Bohan, Ucil, sama siapa lagi ya? Pokoknya adalah teman dia lah bawa Bang Bohan. Nah di situ lah kenal sama Bang Bohan. Dia cerita awal mulanya BM gitu kan. Betul. Itu
video kedua lah, kedua diupload di YouTube. Jumpa sama Bang Bohan, Bang Cilmu. Berarti banyak juga ya ceritanya itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi nih kalau menurut Mas Riki nih ya, di BM itu kayak sebenarnya senangnya, susahnya tuh yang dirasain Mas Riki itu gimana? Kalau senang susahnya itu banyak tuh Mas, Iya. banyak. Soalnya gimana ya, soal alat nih. Pertama ke alat lah dulu ya, pembahasan gue ya. Soal alat kan, palingan apa yang mau tahu kan gitu. Contoh senter nih Mas. Senter kita sekarang udah enak kan, ada tripod. Nah, banyak lah. Iya, ya kan? banyak lah gitu. Alhamdulillah. Dulu kita masih senter rakitan Mas. Senter rakitan. Iya, itu senter cuman pipi senter itu aja, pipi lampu itu aja Mas, tanpa ada plastiknya itu. Pokoknya pipi lampu betul lah, lampu yang tipisnya itu, kacanya Iya. itu. Terus ada kabel itu disambungkan ke power bank. Nah itu nanti ada yang megang tuh Mas, lampunya itu tanpa ada alas. Iya betul. Nah, tanpa ada alas, terus sama ada lampu ya buat kita ibaratnya mancing atau apa itu. Nah pakai lampu itu masih kayak gitulah pakainya Mas. Iya. Terus nggak ada buat penahan HP, contoh tripod lah misalnya kan, itu belum ada. Kita masih pakai manual tangan gini Mas. Kita kalau apa center ya macam mana seadanya aja lah gitu Mas. Pokoknya jauh dari kata enak lah gitu, jauh dari kata enak yang sekarang ya. Iya. Yang sekarang jauh gitu. Itu jauh kali ya. Iya. Biar nggak panik sama rokok kita. Ya santai juga nih guys. Nggak terlalu ibaratnya sepanang gitu kan. Memang Bang Riki ini jarang di depan kamera. Jangan kali. Paling kalian cuma dengar suara aku aja. Iya betul sekali. Rusak. Uang gasnya pelan. Jadi gimana Mas? Lanjut Mas? Nah, yang aku mau tanya lagi nih, sempat nggak? Soalnya kemarin tuh mungkin ada konflik antara tim BM, itu Ya. gimana tuh? Itu yang mana Mas? Yang Di YouTube ya? ya, yang di YouTube kan waktu aku Oh. baca apa nonton itu kan, mungkin Bang Riki nih ada sempat pikiran mau keluar juga. Iya. Itu tuh kenapa kok bisa ada pikiran gitu? Gimana dibilangnya nih Mas ya, anak-anak nih terlalu dianggap, bukan semua lah, ada sebagian lah gitu kan, terlalu menganggap sepele tentang YouTube, tentang konten tuh ibaratnya dianggap bercanda. Ibaratnya ya kita kalau lagi mau konten ibaratnya walaupun nggak ikut misalnya nih Mas ya, setidaknya tuh dijaga yang lagi konten. Dijaganya tuh maksudnya tuh dari kebisingan, dari nada suara gitu kan. Ibaratnya tenang lah dulu sebentar saat kita lagi konten Iya iya. gitu. Cuman kalau kita udah siap ya udah mau bising mau apa silakan gitu. Ya itu juga sih yang aku rasakan, kadang pun ada rasa kecewa, makanya ya kita nasihati bareng-bareng gitu kan, mudah-mudahan sih ada berubah. Ya amin. Itu pun karena terbawa emosi aja tuh. Berarti ada pikiran lain juga gitu ya. Ya terbawa emosi, jadi langsung aja gitu. Itu karena posisi kita mau konten bukan mau marah gitu, enggak Mas. Kita konten mau bikin happy aja, cuman karena itu tadi langsung terpancing juga emosinya. Termasuk editor kita satunya juga si Bang Andre, dia Terpancing emosi juga lah ya. terpancing juga dia emosi sampai dilempar dia powerbank kan. Jadi pokoknya susah senang BM itu banyak lah udah jalan sampai
aku pun editor ibaratnya nggak tahu apa-apa cara ngedit. Bang Wawan juga ada Iya. dari Awe Horor. Nah, terima kasih nih Bang Ya. Wawan dari AW Horror juga sudah Makasih mensupport banyak. BM ya. Itu dia ngasih tahu caranya ngedit macam mana mas. Sampai aku cuma pakai satu aplikasi itu guys. Sampai Bang Wawan juga dari Awe Horor ngasih tahu pakai aplikasi ini kata dia. Cara ngedit biar enak. Nah, dialah yang ngasih tahu aku pakai aplikasi yang sekarang. Ya syukur alhamdulillah ya dari Bang Awe Horror nih ibaratnya menyupport juga. Ya buat betul, BM. nyupport betul Bang. Sampai kita pertama kali diajaknya kolaborasi itu, disitulah video kami belum pernah kami selama upload sampai sekarang nih belum pernah menyentuh 4.000 Apa? tayang. Tayangnya jam tayangnya. Sampai tiba-tiba collab itu tembus 4.000 tayang di part 2-nya itu. Itu memang Alhamdulillah pun pencapaian langsung meningkat ya. ya subscriber kita pun naik, insya Allah mungkin bulan ini atau amin lah bulan ini lah gitu atau bulan depan 1.000 subscriber kita tembus sama jam tayangnya. Amin. Mudah-mudahan. Pokoknya bantu terus kami guys. Tanpa Iya. bantuan kalian kami nyimpan apa-apa. Betul itu. Oke. Jadi untuk Bang Wikin nih, untuk kedepannya BM itu gimana agar lebih maju lagi gitu? Saling kompak, saling mengerti satu sama lain, saling menghargain. Waktu kita fokus konten, kita harus fokus konten gitu kan. Soalnya kalau kita konten buat bercanda, mending nggak usah gitu. Bercanda aja kita terus kan. Itu aja sih, nggak lebih gitu. Cuman segitu aja mintanya, nggak banyak. Nah, satu kata buat BM, Pasti bisa. pasti bisa guys. Dan buat rekan-rekan lainnya, tetap semangat juga lah pokoknya. Makasih nih Bang Riki atas sarannya terus penjelasannya juga ya. Pamit ya guys. Oke guys, kita ini sebenarnya masih ada satu Sri Kandi sih, bisa dibilang Sri Kandi karena dia wanita yang selalu ibaratnya hadir di depan kamera juga, dan untuk saat ini dia tidak bisa datang karena mungkin ada satu halangan juga. Itu mungkin kalian juga udah kenal juga sih siapa dia, itu namanya Mbak Yaya. Dia karena ada halangan nggak bisa hadir, jadi ya mohon maaf dia tidak bisa kita roasting di sini gitu. Oke. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian para subscriber dan penonton-penonton yang lainnya. Terima kasih banyak dari saya, dan untuk rekan-rekan semua saya juga berterima kasih atas kekompakannya. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan dari BM atau keluarga BM tercapai semua. Pokoknya tanpa dukungan kalian BM bukan apa-apa. Dan jangan lupa nih subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Romli Ibnu Saputra izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.